menjadi ASN P3K paruh waktu atau P3K part-time. Pasal tersebut di pasal 90 ada tertulis tenaga honorer pegawai menjadi ASN P3K paruh waktu atau P3K part-time. Pasal tersebut di pasal 90 ada tertulis tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Ya, sekarang kita akan mendengarkan langsung juga dari, mungkin pertama kita mendengarkan dari Pak Gus Pardi, bagaimana proses pembahasannya terakhir sebelum masa reses kembali terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, dan bagaimana target-target ke depannya untuk pembahasan revisi Undang-Undang ASN. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Gus Pardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita bersama. Pertama, saya tentu memberikan apresiasi kepada teman-teman yang peduli bicara tentang non-ASN, sehingga dijadikan pada siang hari ini untuk menjadi topik pembahasan kita dalam diskusi yang sangat luar biasa ini. Pertama, perlu saya menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu adalah merupakan hak inisiatif dari Komisi 2. Yang ketika itu kita usulkan pada masa Pak Menteri Cahyokumolo almarhum. Ketika itu memang terjadi juga diskusi yang hangat tentang perlu adanya revisi itu atau bagaimana. Setelah kita melakukan urun rembuk dan lain sebagainya, akhirnya disepakati bahwa antara pihak Komisi 2 dengan pemerintah sepakat untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Lalu apa-apa saja yang akan dilakukan perevisian terhadap undang-undang itu? Pertama adalah tentang eksistensi KASN, Komisi Aparatur Negara. Bagaimana eksistensi daripada KASN ini? Apakah akan dihilangkan atau dilakukan penguatan terhadap lembaga itu? Kemudian berjalannya waktu, kebetulan Pak Cahyokumolo meninggal dan digantikan oleh, lanjut Kang yang gagah Pak Mardhani Alisera, yang aduh saya udah rindu berat dan udah lama nggak ketemu. Lalu saya lanjut ya Pak Mardhani. Nah, saya lanjut. Lalu dengan meninggalnya Pak Cahyokumolo, Pak Jokowi mempercayakan Pak Azwar Anas sebagai pengganti beliau. Ketika masa jabatan beliau tersebut, beliau mengeluarkan surat edaran ke seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian dan lembaga seluruh Indonesia untuk melakukan penataan terhadap non-ASN ini. Sebagaimana dikatakan tadi pada prolognya moderator, memang betul bahwa jumlah daripada non-ASN itu sebetulnya berapa? Belum jelas, belum pernah akurasi terhadap jumlah non-ASN itu. Pertama dikatakan 400, 700, 1, sekian, sampai dengan setelah dilakukannya surat edaran oleh Pak Menteri
barulah ada jawaban bahwa jumlah non-ASN itu yang terdata oleh Kementerian ATR, Menpan RB ini adalah 2,3 juta dengan ketentuan yang dibuat dalam surat edaran tersebut. Dan saya yakin dan percaya jumlah ini pasti akan membengkak. Karena saya juga sudah sampaikan ketika RDP dengan Pak Menpan RB, masih banyak orang-orang yang belum terupdate datanya dikarenakan oleh berbagai hal. Terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Jadi saya tidak sampaikan, saya yakinkan jumlah 2,2 juta itu yang terdata oleh kementerian dan lembaga yang dikirimkan oleh kepala daerah, kabupaten kota, provinsi, kementerian dan lembaga tersebut. Nah, di satu sisi PP nomor 14 menyatakan bahwa bulan November itu tidak ada lagi namanya non-ASN atau honorer dan lain sebagainya, sebutan lain yang berbagai macam ragam pemakai non-ASN itu. Lalu ini adalah juga bahagian dari revisi undang-undang yang kita inginkan. Nah, akhirnya dalam pembahasan kami dari Komisi 2 sudah menyampaikan persoalan ini, DIM ini kepada pemerintah, dalam hal ini Menpan RB. Dan alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Dan kita sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Menpan RB ini secara intens, secara terstruktur, masif, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ketika pembahasan itu memang dimunculkan oleh pihak pemerintah bahwa sebagaimana dikatakan tadi ada 7 klaster dan saya sebutkan tadi KSN yang kita bahas pada hari ini adalah tentang pegawai honorer. Mau diapakan 2,3 juta itu? Lalu pemerintah menyatakan komitmennya dan kita dukung Komisi 2 terhadap komitmen yang disampaikan oleh pemerintah. Apa itu komitmen? Pertama adalah tidak akan melakukan PHK terhadap 2,3 juta itu. Alhamdulillah. Tentu sangat direspon oleh seluruh para honorer dan sebutan lain yang ada di kabupaten kota, provinsi, kementerian dan lembaga seluruh Indonesia. Yang kedua adalah jaminan yang disampaikan oleh pemerintah tidak akan berkurang kesejahteraan yang didapat ketika mereka berstatus sebagai non-ASN itu. Yang ketiga adalah pihak pemerintah pun juga mengatakan bahwa dengan sikap yang demikian juga tidak akan mengelembung anggaran dengan solusi yang akan diterapkan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, barulah ketika itu apa solusi daripada kebijakan yang dibuat itu? Maka diusulkanlah oleh Pak Menpan RB bahwa revisi undang-undang itu substansinya adalah semuanya akan menjadi ASN. Dengan model adalah menambah bentuk daripada polarisasi daripada ASN itu. Pertama adalah PNS. Yang kedua adalah P3 full time. Yang ketiga adalah P3 part time. Saya dulu juga pegawai negeri akademisi. Yang ketika itu sebelum diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 2014, yang ada di pemerintahan itu hanya pegawai negeri sipil, tidak ada P3K. Sebetulnya P3K itu substansi daripada kehadirannya, filosofi kehadirannya itu adalah ingin memasukkan para swasta menjadi pegawai ASN yang bekerja secara profesional. Mereka bisa menjadi eselon 1, bisa juga di eselon 2 dan lain sebagainya. Itu maksud dan tujuan daripada keberadaan P3K
ketika itu. Namun dengan perjalanan waktu, dengan dinamika dan persoalan yang muncul terhadap persoalan honorer atau non-ASN ini, sehingga langkah-langkah yang strategis yang diusulkan oleh pemerintah adalah bahwa orang-orang yang bekerja di 2,3 sebagaimana saya sebutkan tadi, itu tidak melulu semuanya masuk kepada P3K part-time. Tergantung dari tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada yang bersangkutan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. Bisa saja kalau seandainya pekerjaannya tidak membutuhkan dia harus hadir di kantor itu dari pagi sampai sore, kenapa harus dia dibelenggu di kantor itu? Jadi bentuk-bentuknya berbagai macam, tentu kita serahkanlah kepada pemerintah apa-apa saja bentuk daripada pekerjaan yang bersifat part-time itu. Nah, oleh karena itu, bisa saja guru di SMP dan SMA, karena dia mengajar bukan guru kelas. Dia mengajar guru pelajaran. Tetapi yang penting adalah bisa juga dengan orang-orang yang ahli di bidang programmer. Programmer, dia bekerja sesuai dengan apa yang diminta oleh pimpinannya. Itulah beberapa gagasan yang kita masukkan, dan alhamdulillah pembahasan tentang revisi undang-undang ini sudah selesai kita lakukan di Komisi 2 bersama pemerintah sebelum masa sidang ditutup oleh pimpinan DPR. Namun karena kita menghadapi masa reses, sehingga kita menunda pelaksanaan daripada pandangan mini fraksi, yaitu pleno tentang penetapan daripada revisi undang-undang ini. Prinsipnya semua persoalan sudah kita bicarakan, semua masalah juga sudah kita selesaikan, tinggal hanya lagi ketok palu. Mudah-mudahan setelah masa reses ini, tanggal 15 akan mengakhiri masa reses, setelah itu dibuka masa sidang, dan setelah itu kami rapat internal, dan insya Allah tentu akan menjadwalkan kapan akan dilaksanakan pleno pengesahan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 5 2014. Nah, kemudian tentu kita berharap janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah terhadap hal yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya non-ASN 2,3 yang akan diakomodir, apakah di PNS, P3K full time, P3 paruh waktu tadi, prinsipnya adalah kesejahteraannya tidak berkurang, kemudian tidak akan di PHK massal, yang ketiga anggaran tidak bertambah akibat daripada kebijakan ini. Ini tentu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para non-ASN, dan mudah-mudahan ini adalah kado yang sangat dinanti-nanti oleh para non-ASN yang jumlahnya 2,3 itu, dalam rangka menghadapi pelaksanaan ulang tahun Republik kita tanggal 17 Agustus 2023 ini. Barangkali demikian, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah dan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gus Pardi untuk paparannya, untuk penjelasannya terkait dengan proses pembahasan revisi Undang-Undang ASN di Komisi 2 DPR RI. Selanjutnya kita ke Pak Aba. Kita mau dengarkanlah Pak Aba dulu. Bagaimana sebenarnya keinginan atau poin-poin yang sebenarnya ingin dituangkan oleh pemerintah juga dalam revisi Undang-Undang ASN ini, Pak, khususnya yang terkait dengan tenaga honorer. Silakan Pak, waktu yang tepat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Mardani yang kami hormati, Pak Gus Pardi, Gaus, rekan-rekan media. Pertama-tama terima kasih. Tadinya Pak Menteri sebetulnya ingin hadir juga, tapi kebetulan ada acara dengan BPIP Pak di Banyuwangi, ya, di
di Banyuwangi, mungkin besok baru kembali ya. Saya diminta mohon mudah-mudahan tidak mengurangi forum ini, rasa hormat kami. Ya, ya kami ingin menyampaikan, tapi kaitan dengan undang-undang ASN, saya kira tadi beliau-beliau sudah menyampaikan prinsip-prinsip dasar kenapa undang-undang ASN itu perlu kita ubah. Dan barangkali saya sebagai aparatur sipil negara punya harapan besar. Karena masa depan ASN dan masa depan negara itu salah satunya ditentukan oleh undang-undang ASN ini. Dan Pak Madani, 3,9 juta status ASN kita itu adalah pegawai negeri sipil yang memiliki harapan karir ya di birokrasi pemerintahan. Karena orang masuk pemerintahan itu harapannya dia berkarir. Ya, berkarirnya dalam apa? Dalam jabatan pimpinan tinggi. Bisa jadi dirjen, bisa jadi deputi, bisa jadi direktur, ya, yang memang karirnya dari ASN dari bawah. Kalau sekarang sistem karir itu beberapa jabatan sudah tidak lagi dari bawah, tapi orang bisa masuk dengan P3K menjadi dirjen. Nah, ini yang harus kita jaga sesungguhnya. Jangan sampai peluang JPT yang bisa diisi oleh P3K itu justru hanya menampung tadi aspirasi atau mewadahi gitu ya yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Karena harapan P3K masuk menjadi ASN khususnya di jabatan-jabatan pimpinan tinggi karena dianggap ASN-nya belum ada yang bisa melaksanakan tugas itu. Asumsinya ya, asumsinya seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini ditunggu harapannya Pak, izin dari Dewan yang terhormat supaya bagaimana juga dipikirkan nasib pegawai negeri sipilnya yang masih 3,9 juta. Nah, itu saya kira juga menjadi hal yang cukup penting. Dua hal tadi lanjut yang disampaikan, tadi sudah disampaikan bagaimana substansi-substansi di dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita bicara di rancangan undang-undang aparatur sipil negara itu ada beberapa yang memang belum bisa diimplementasikan, Pak. Ya, sistem penggajian kita juga kita belum tuh, ya, belum merata, Pak. Padahal itu harapan yang paling besar. Ya, jadi belum merata. Ya, jadi ada yang mata air, ada yang air mata, Pak. Jadi ya belum semuanya merata gitu ya. Jadi itu justru menjadi bagian penting dalam kerangka kesejahteraan ASN kita. Mudah-mudahan ini pun jadi substansi di dalam RUU ASN ini, ya, karena itu harapan seluruhnya, termasuk keadilan bagi yang diangkat menjadi P3K. Nah, P3K ini sebetulnya tujuannya adalah kita ingin mengakomodasi tenaga-tenaga profesional, para diaspora yang ada di luar negeri, Pak. Kalau sekarang dia jadi PNS, di luar negeri sudah jadi profesor, dia akan jadi asisten ahli lagi. Kan gitu ya. Harapannya dengan P3K itu dia di sana profesor, ke sini pun profesor, kan gitu, Pak. Ya, kalau dia PNS dia harus dari bawah, kan gitu. Nah, prinsip dasar ini barangkali yang menjadikan bahwa P3K itu sangat diperlukan. Kita tidak ada tenaga ahli di bidang kapal ya. Kalau dia langsung dari PNS, wah ternyata belum, ternyata ada ahli di luar. Itu P3K seharusnya dia bisa dilakukan gitu ya. Lanjut. Nah, oleh sebab itu lanjut aja ya. Lanjut ya. Reformasi birokrasi kita yang sudah kita lakukan itu di bidang SDM adalah bagaimana tadi kita hadapi berbagai permasalahan di ASN sehingga Bapak Ibu sekalian ASN itu fokus bekerja. Ya, dia terlepas dari kecurangan, dari politisasi dan sebagainya. Ya, sehingga betul-betul ASN itu bisa fokus bagaimana mencapai kinerja. Kalau kami sih ingin fokus bahwa dengan undang-undang ini juga kami bisa fokus bekerja, tapi juga kami dihargai. Ya, kami dihargai. Sehingga apa? Tadi ketika kita fokus bekerja, kesejahteraannya juga diperhatikan, sistem karirnya diperlakukan adil, ya mungkin ini akan menghindari hal-hal yang sering terjadi saat ini. Ya, tadi ada kecurangan dan sebagainya. Di daerah, Pak, itu juga harus lebih dilindungi lagi. Ya, karena politik di daerah juga mungkin akan berbeda dengan di kita. Ya, dia suruh netral tapi susah. Ya, mereka bilang, Pak, kalau kami netral, karir kami ikut netral. Nah, ini yang repot gitu ya. Nah, ini ya artinya Bapak Ibu sekalian, perlindungan di dalam undang-undang ini penting, Pak. Ya.
Kalau udah netral karir repot Pak, naik enggak turun enggak. Gitu ya, itu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah non ASN ini pun bukan hanya tadi dituntut, tapi dari aspek ASN-nya pun harus dapat porsi perhatian. Tapi penegakan disiplin jadi penting. Ketika sudah kita lakukan seperti itu, penegakan disiplinnya menjadi penting. Kita sikat tuh ASN-ASN yang memang melakukan pelanggaran. Jadi ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan. Jadi artinya kalau saat ini kan ASN itu sering jadi objek, gitu ya, beda dengan dulu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, fasilitasnya belum kita dapat secara penuh sebagai aparatur sipil negara. Berapa gaji seorang deputi, seorang dirjen dibandingkan dengan direksi misalnya. Padahal punya beban yang sama gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penting. Lanjut. Nah, kita punya banyak regulasi sesungguhnya ya. Kita sudah banyak regulasi dan regulasi di dalam Undang-Undang 5 2014 itu belum semuanya bisa terimplementasi. Ya. Tapi perubahan-perubahan itu kan terus bergerak, ya. Perubahan-perubahan itu terus bergerak. Nah, dengan perubahan-perubahan itu barangkali menuntut ke arah yang lebih baik. Jangan sampai nanti kita mengubah tapi justru jadi kontraproduktif. Jadi barangkali izin Pak, kami mewakili ASN juga gitu ya. Saya baru mau 30 tahun lah jadi ASN gitu ya. Mungkin perubahan-perubahan ini kan belum kita rasakan di ASN itu tadi sistem karir yang lebih adil, sistem kesejahteraan, dan mudah-mudahan revisi ini mengarahnya ke sana. Jadi fokus kita itu bukan hanya penyelesaian tenaga non-ASN. Penyelesaian tenaga non-ASN honor itu bagian kecil aja kalau menurut saya. Itu kan persoalan tuntutan. Jadi kita ini kadang-kadang seleksi itu kayak orang bagi sembako Pak. Ya bagi sembako gitu, kalau yang nggak kebagian wajib dapat. Saya ngelamar ke Astra, kalau nggak lulus selesai Pak. Kan gitu ya. Tapi di kita ini tuntutannya luar biasa. Kita kemarin Pak Menteri menyampaikan isu reformulasi gitu. Sekarang ini banyak yang nelpon ke saya Pak, bahwa kapan dong reformulasi ini? Kami kan pengen jadi ASN gitu ya. Dia bilang tenang, tadi kami baru rapat tentang itu. Jadi akhirnya kita memikirkan yang seharusnya dari awal ini sudah proporsional sebetulnya berjalan. Tapi inilah yang terjadi di kita sehingga kita ini sangat akomodatif. Sehingga ketika akomodatif persoalan ini harus kita selesaikan. Ya, kalau tidak akomodatif sebetulnya itu selesai Pak, orang tidak lulus kan selesai. Honorer kan ada kontraknya selesai. Dia tidak punya SPTJM selesai. Tapi ini tahun 2005 dia gugat masih menang Pak tahun ini. Gitu Pak. Jadi luar biasa. Jadi problematika di ASN kita ini luar biasa. Makanya kami ini sesungguhnya ingin menormalisasi sistem pengadaan kita. Kita buka sistem pengadaan, NAB-nya tinggiin, silahkan orang bertempur di situ. Tapi undang-undang ASN sudah menjamin karirnya, menjamin kesejahteraannya, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini barangkali kalau menurut saya sih penting di dalam revisi undang-undang ASN ini. Terus lanjut, kemudian lanjut aja. Ya, terus lanjut, skenario kita di dalam PPPP ini yang nanti mungkin akan dicabut dengan undang-undang ASN, termasuk RPP manajemen ASN-nya. Lanjut. Nah, tadi Pak beliau yang terhormat Pak Gus Padi juga sudah menyampaikan lanjut beberapa klaster di dalam undang-undang ASN. Ya, jadi penguatan KASN itu penting. Saya selalu sampaikan Pak, ASN itu bukan administrasi pengawasan, tapi fungsi pengawasan. Kalau administrasi pengawasan itu Sekjen DPN akan melakukan, yang penting dapat rekomendasi selesai. Tapi apakah proses ini meritokrasinya jalan apa enggak? Jadi penguatan KASN itu di fungsinya Pak. Ya, bukan di administrasi pengawasan. Kalau administrasi pengawasan akhirnya banyak yang lolos ke presiden, sebenarnya dari prosesnya itu bisa belum tepat. Kalau presiden salah menetapkan berarti kan bisa melanggar undang-undang. TNI Polri misalnya di tempat kejabatan ASN sebetulnya dilarang oleh undang-undang mereka, tapi dia masuk. Tapi kalau Pak Presiden sampai tanda tangan kan kasihan juga. Nah, oleh sebab itu fungsi pengawasannya itu harus diperkuat. Ya, termasuk di dalam revisi ini salah satunya adalah ada peran DPR untuk memilih ya Pak ya. Kalau kemarin kan tidak ada, ya dia hanya di level eksekutif. Kemudian terkait juga dengan penetapan kebutuhan PNS P3K, saya kira kita memang harus hati-hati dalam menghitung kebutuhan dan harus ada pengendalinya. Ya, kalau tidak terkendali Bapak Ibu sekalian, ini peran PNS itu orang akan semaunya, ya, akan semaunya. Jadi anak, mantu, ponakan, cucu, bisa masuk semua. Nah, oleh sebab itu pengendalian itu penting. Termasuk tadi kesejahteraan, kemudian pengurangan ASN, yang mana menjadi ranah DPR,
mana yang menjadi ranahnya eksekutif. Nah, ini juga mungkin porsi-porsi ini. Dan yang menarik adalah salah satunya pengangkatan tenaga honorer, yang ini menjadi PR kita bersama, dan ini menjadi komitmen barangkali di DPR maupun di pemerintah. Lanjut, makanya inti dari ini adalah melakukan transformasi di dalam manajemen ASN kita, ya, dari mulai penguatan budaya kerjanya, ya, sampai dengan bagaimana jika ada sengketa-sengketa di aparatur sipil negara. Ya, next. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam jabatan ini juga, terus lanjut, ini ada beberapa hal yang terkait juga dengan penataan jabatan, Pak. Jadi kalau kemarin ada JPT, ya, kemudian juga jabatan struktural, fungsional, sekarang ini 2 kelompok jabatan. Jadi ada manajerial, non-manajerial. Jadi kalau manajerial itu yang direktur, dirjen, dan sebagainya, itu jabatan-jabatan manajerial. Di luar itu dia masuk non-manajerial. Kalau dulu yang namanya manajerial itu fungsi dari jabatan. Kalau saya dirjen itu jabatan struktural, fungsi saya manajerial. Ya. Tapi sekarang diangkat, Pak, jadi kelompok jabatan. Gitu. Ya, jadi dia kelompok manajerial dan non manajerial. Nah, kemudian ini juga terkait dengan pengangkatan tenaga honorer atau non ASN. Ini banyak kita tidak bisa pungkiri juga bahwa peran tenaga non ASN juga dalam rangka mendukung pemerintahan dan pelayanan publik itu cukup signifikan. Jadi di beberapa jabatan dia memang punya kontribusi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi itu, Pak. Itu yang tidak bisa kesampingkan. Nah, oleh sebab itu mereka kesempatannya ya tetap harus diberikan. Ya, karena walau bagaimanapun terlepas dari cara masuknya, dia tetap sudah masuk dan itu ada legalitasnya mereka masuk, walaupun ditetapkan oleh PPK masing-masing, oleh Satker dan sebagainya. Jadi dia punya peluang kalau menurut saya yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan oleh Pak Gus Pardi bahwa perluasan konsep PPPK ini jadi penting. Karena PPPK ini hanya untuk fungsional dan jabatan pimpinan tinggi utama dan media tertentu. Sementara tenaga non ASN itu banyak yang statusnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai jabatan fungsional. Sehingga kami mengusulkan salah satunya boleh dong jabatan pelaksana juga P3K, karena banyak teman-teman yang tidak masuk kualifikasi itu. Tapi pikiran kita harus diubah. Jangan sampai jabatan pelaksana itu hanya administratif. Saya bilang harus kita ubah nih. Saya bisa pelaksana sarjana hukum, saya jago analisis hukum, masa dianggap tidak kompeten? Kecuali dia jadi perancang dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan bidangnya, dia tuh juga harus diberikan porsi sesuai dengan tugas fungsinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam PP 49 tuh disebutkan bahwa 28 November 2023 itu masa akhir penyebutan macam-macam, Pak. Kan ada tenaga honorer, ada Honda, honor daerah, Suzuki, Yamaha, macam-macam, Pak, gitu ya. Bahkan PTT, pegawai tidak, wah macam-macam, Pak, gitu ya. Nah, oleh sebab itu itu harusnya sebutannya itu harus tadi PNS dan P3K. Kalau dulu saya ke beliau, dulu kita simpel, Pak, PNS, non PNS, selesai, Pak. Yang punya bayar masing-masing di luar gaji PNS silakan, nggak pernah ribut. Sekarang begitu ada P3K, harusnya menyelesaikan masalah, ya. Namanya itu menyelesaikan masalah dengan tidak bermasalah, gitu ya, Pak, ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, memang tadi ada usulan kaitan dengan lanjut, Mas, ya. Kaitan dengan lanjut, ya. Terus, ya. Ya, tadi kaitan dengan ini, termasuk tadi apa sih yang paruh waktu itu? Ini orang gempar kan kemarin dengan sebutan paruh waktu dan sebagainya. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ini ada persoalan bahwa ketika kami melakukan seleksi, Pak, orangnya diangkat tapi belum bisa bayar. Akhirnya dia tadi pengangkatannya. Ini persoalannya apa? Persoalan uang, Pak, persoalan anggaran. Ya, persoalan anggaran. Saya dibayar 1 juta, tetap harus kerja 1 bulan. Kalau dibayar 5 juta, saya nggak mampu. Ya, berarti kalau terlepas dari sebutannya apapun, udahlah kalau Anda 1 juta seminggu 2 kali aja datang ke kantor. Sisanya Anda bisa usaha yang lain.
Ini sebetulnya untuk masa transisi kalau menurut saya Pak Haji itu positif kalau menurut saya. Tapi sewaktu-waktu dia harus normal. Ketika anggaran sudah tersedia dan sebagainya, mereka punya hak bekerja secara penuh. Tapi ini masa transisi kita sebelum ada pemenuhan, dia supaya tidak dikeluarkan, dia punya status yang jelas gitu ya. Boleh dong, oke, kerjanya cuma seminggu, tapi bayarnya segini ya, kan gitu. Jadi itu adalah jalan tengah salah satunya dari problematika yang kita hadapi saat ini ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian lanjut. Ya di sisi lain, ya lanjut ya. Di sisi lain bahwa saya selalu ditanya, Pak, kami ini punya hak untuk jadi ASN. Saya bilang salah kalau punya hak. Hak itu diberikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini tiba-tiba kita akomodir, Pak Mardhani punya putra-putri terbaik, saya punya, mau masuk enggak Pak, formasinya sudah tertutup. Ya, jadi jangan sampai juga kebijakan ini kita menutup putra-putri terbaik kita untuk jadi ASN. Walaupun di non ASN juga banyak orang-orang yang hebat, tapi yang fresh graduate dan sebagainya gitu, itu juga kan harus punya porsi dan kesempatan yang sama ya, karena di dalam sistem meritokrasi itu arahnya ke sana baik PNS maupun P3K. Lanjut. Dan memang tujuan ASN kita ya, tujuan ASN kita tadi Bapak Ibu sekalian mulia sekali tuh, kita ingin memiliki karakteristik pribadi penyelenggara pelayanan publik ya, peran sebagai perekat NKRI karena ada di mana-mana, makanya dia harus netral tadi ya, intelijensianya dan sebagainya, termasuk perilaku Pak ya, termasuk perilaku. Kan ini luar biasa sebetulnya. Jadi kalau kita merekrut sembarangan, ini dampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi negara. Ini kan ekspektasi negara terhadap ASN, prinsipnya dia kompetitif dan sebagainya. Ya, nggak ada lagi tuh Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sampai terjadi tadi, selalu mau orang BKN, orang Menpan saya bisa masuk, itu pasti bohong, unsurnya penipuan. Nggak akan pernah percaya. Jadi artinya tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Ya, kalau dulu saya KKN masih bisa Pak, dihajar KKN-nya jadi NKK masih bisa, nolong kawan-kawan Pak, gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi Pak. Jadi kalaupun ada orang yang membawa orang terus masuk, itu unsurnya kebetulan Pak. 5 orang saya janjikan, 2 orang masuk. Kebetulan Pak gambling. Ya, jadi hati-hati Pak gitu ya. Tapi jangan dilakuin Pak gitu ya. Itu contoh ya. Terus lanjut. Nah, kemudian lanjut. Ya, saya lihat dari komposisi kita masih 3,9 juta itu masih PNS Pak. Nah, si PNS itu masih di sini yang harus kita lindungi selain P3K tadi. Karena dia sudah berkarir dari nol gitu ya. Dari nol dia berkarir dan orang-orang hebat di sana pun di KKP, di kehutanan, ahli-ahli di bidang itu sangat banyak kalau menurut saya. Nah, oleh sebab itu ini juga mungkin harus jadi perhatian kita. Dan fokus kita nanti adalah ke jabatan-jabatan fungsional Pak. Karena kalau karir di jabatan struktural itu hanya 8% dari struktur jabatan kita. Ya, kita nggak bisa berebut jadi direktur semua, jadi dirjen semua. Makanya sistem karir kita itu yang 54%, termasuk yang akan narik ke yang 38%. Ya, yang 38%. Terus lanjut, fokus kita memang masih di di bidang pendidikan dan kesehatan Pak, karena itu kebutuhan dasar, layanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau kita lihat dari komitmen pemerintah dari 2005 itu kita sudah mengangkat 1 juta lebih. Makanya tadi kalau di dalam data itu ada yang masih SD, SMP, itu peninggalan lama Pak. Nah, padahal tantangan kita ke depan ini juga masih luar biasa ya. Terus lanjut. Nah, makanya dari pendataan ini yang tadi 410.000 ketika didata ini bengkak Pak jadi 2,3 juta. Ya, jadi yang tersembunyi itu keluar semua tuh. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kenapa pendataan ini dilakukan? Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengetahui berapa sih potensinya. Ya. Sebetulnya bukan asumsinya dengan pendataan ini akan serta-merta diangkat, tapi kita harus tahu dong potensinya. Berapa sih jumlah sesungguhnya sehingga ketika ada kebijakan pemerintah ada basis datanya. Bayangkan kita ngomong diangkat, tapi kita nggak pernah tahu tuh berapa jumlahnya. Iya kan? Ini juga 2,3 belum tentu loh Pak, karena ada juga yang tidak terdata. Saya yakin ini selesaikan masih akan muncul. Berapa jumlahnya kita juga nggak tahu. Ya, yang tahu mungkin
Tuhan yang Maha Kuasa, Pak. Jadi sulit juga nih kita berapa jumlahnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting adalah kalau kita konsisten dengan basis data ini, yang kita selesaikan itu yang 2,3 juta itu setelah dilakukan hal oleh BP. Ya, jadi jangan-jangan SPTJM-nya palsu nih. Kasihan yang orang kerja beneran. Itu juga penting, Pak. Jadi prinsip keadilan juga kalau menurut saya itu jadi penting gitu ya. Jadi bukan semata-mata kita mengangkat, tapi prinsip keadilan juga penting. Nah, ini dari jumlah ini. Nah, oleh sebab itu tadi dengan beliau, dengan yang terhormat di Dewan gitu sudah menyatakan bahwa udah ini kita berjalan ini tapi hindari adanya PHK massal. Karena kalau ini juga kita lakukan, maka tadi khawatir berdampak kepada pelayanan publik. Ya, kemudian pendapatan mereka juga harusnya tetap dong gitu ya. Kemudian juga jangan ada pembekakan anggaran yang tiba-tiba negara kinerjanya biasa-biasa aja ASN-nya, tapi uangnya bengkak. Nah, yang terakhir ada regulasinya yang memayungi itu. Ya, sehingga nanti untuk dampak keuangan dan sebagainya itu bisa kita lakukan dengan baik dan masih tetap memberikan kesempatan pada XTHK 2. Terus lanjut ya. Nah, kemudian lanjut aja, ya lanjut. Kemudian kita fokus kita Pak di sektor pendidikan, kemudian yang sekarang kita buka untuk PNS, kesehatan dan penegakan hukum yang PNS. Ya, jadi pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas karena memang kemarin serapan kita juga tidak terlalu banyak kalau lihat di tahun 2022. Lanjut, ya 2022 Pak, serapan kita tuh kecil Pak. Jadi untuk tenaga kesehatan, kemudian juga untuk guru, ya itu rata-rata hampir 80%. Ya, jadi target kalau tahun ini kita bisa menyerap, mungkin 1 juta guru itu bisa terserap. Tapi yang paling prihatin adalah untuk yang seleksi tenaga teknis lainnya. Itu hanya 46%. Ya, 46%. Nah, makanya kemarin apakah ada kebijakan dan sebagainya terkait dengan peningkatan ini. Nah, ini setelah kita petakan, sedikit lagi ya Mas Marta ya. Yang setelah kita petakan lanjut. Ya, setelah kita petakan itu lanjut Mas. Ya. Itu ada pertama apa yang jadi problem kita untuk mengangkat tenaga non ASN? Pertama, belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan. Ya. Misalnya sekarang jabatan itu rata-rata D3 Pak untuk jabatan fungsional. Ini masih ada yang SMP, masih ada yang SMA. Ini gimana nih? Nah, ini persoalan kita juga. Nah, oleh sebab itu karena tadi terbatas itu, maka jabatan-jabatan itu juga terbatas. Ya, jadi tidak semua bisa diisi oleh tenaga non ASN karena di undang-undang itu sudah dikunci. Ya, kemudian juga terbatasnya anggaran ya untuk pembayaran penghasilan P3K, rendahnya tingkat kelulusan P3K. Jadi kita buka yang lulus itu sedikit, padahal sudah kita afirmasi, bahkan sampai 40%. Ya, bahkan kita berikan nilai-nilai tambahan, seleksi tambahan dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak ada standar seleksi. Ketika saya menyeleksi di Pemda, itu asal aja tuh. Coba kalau di awal mereka merekrut tenaga non ASN itu ada standarnya, ada kualifikasinya, ada kompetensinya, mungkin agak lebih mudah Bapak Ibu sekalian untuk bisa merekrut mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini juga berdampak salah satunya tadi tenaga non ASN itu kalau ikut seleksi hanya ingin di daerah-daerah kota aja, ya daerah tertentu aja, sehingga ke daerah terpencil nggak ada pelamarnya. Ya, ini juga barangkali Bapak Ibu sekalian jadi masalah. Nah, oleh sebab itu lanjut terkait dengan tadi disampaikan Pak Gus kaitan 28 November 2023 itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian PP 49 itu waktu itu mengamanatkan setelah ada PP 49 2018 itu tidak boleh lagi non ASN. Yang boleh 5 tahun itu yang udah ada sampai 5 tahun gitu. Jadi 2018 itu nggak boleh ngangkat lagi. Jadi yang boleh kerja itu tenaga non ASN atau honorer itu yang di situ sampai 2023 supaya dia di dalam masa itu dia, makanya dulu almarhum Pak Cahyo Kumolo itu mengeluarkan surat mengingatkan ini bentar lagi habis nih. Ya, nah dari situlah baru mulai harusnya begitu 2018 ini kita selesai tidak merekrut menyelesaikan yang sisa itu. Tapi bukannya nyisa tapi tambah. Gitu ya. Nah, itu Pak persoalannya. Dan namanya kalau nambah itu 100 200, ini nambahnya 2 juta lebih ya gitu ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Dulu tercacar 600, Pak.
2.500 600 jadi 600.000 Pak. Ya gitu ya. Jadi ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian lanjut izin Pak, ini Pak Mardhani, Pak Gus dan Bapak teman-teman sekalian. Akhirnya kita mengeluarkan surat. Rupanya mendekati November itu ada yang instansi yang udah nyetop untuk bayar tenaga honorer. Ya, sementara kita dengan DPR kan sedang membahas nih kira-kira seperti apa. Akhirnya tadi Pak Menteri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, ya kami diskusikan juga dengan BKN, dengan instansi terkaitnya bahwa kita keluarkan surat bahwa tetap supaya instansi itu menghitung dan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN. Jadi di sini suratnya sudah ada, sudah kami sampaikan, khususnya yang terdaftar dalam basis datanya BKN. Dan dia tidak mengurangi, tapi tidak boleh mengangkat lagi. Tapi tidak boleh mengangkat lagi, ada BLU-BLU yang rumah sakit dan sebagainya kekurangan dokter. Kalau dia mau merekrut PNS susah Pak, boleh nggak kami bayar sendiri, itu problem lagi kan gitu. Nah ini mungkin ketegasan untuk regulasi yang seperti ini menjadi penting. Lanjut, kemudian lanjut cepat sedikit. Kemudian ini kaitan dengan izin Pak 2023 ini kami siapkan formasi hampir 1 juta ya Pak ya. Tapi juga keseluruhannya ini belum juga terserap karena kenapa? Ini belum lagi nanti seleksi, kemudian yang lulus pasti juga ini akan berkurang lagi. Nah harapannya memang harus ada kekhususan tadi. Terus lanjut. Nah akhirnya dari jumlah 1 juta itu penetapan kita hanya 572 Pak. Ya, 572.000. Ya jadi tidak pernah secara penuh karena instansi memperhitungkan masing-masing anggaran yang dimiliki oleh instansinya. Nah barangkali ini Bapak Ibu sekalian upaya-upaya kita lanjut Mas, upaya-upaya kita yang kita lakukan dalam rangka penyelesaian tenaga non ASN termasuk surat yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi kepada seluruh PPK, kementerian dan lembaga supaya tadi tetap menjaga ketenangan teman-teman itu bekerja karena saat ini di Dewan dengan pemerintah sedang membicarakan untuk penyelesaiannya. Jangan sampai ini kelewat November, ternyata alokasi anggarannya sudah ditutup, mereka sudah tidak bisa bekerja dan sebagainya. Saya kira itu Pak, izin Bapak Ibu teman-teman sekalian beberapa poinnya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami kembalikan ke Mas Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aba untuk pemaparannya. Nah itu kita ke Pak Mardhani. Tentunya kita menantikan juga penyelesaian dari penuntasan lah langkah-langkah dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan revisi undang-undang ASN ini. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Kasih izin Kang Aba, Buya masih gabung kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apresiasi Media Center ngangkat tema yang hot ya. Biasanya teman-teman honorer udah langsung tuh. Wah, Pak keren nih, ya, paling nyambung sama teman honorer. Buya, saya wrapping aja ya. Yang pertama, kita tahu bahwa tidak bisa Indonesia maju kecuali birokrasi kita juga memang punya kapasitas, punya integritas, tapi saat yang sama juga punya isi tas ya. Nah, bukan cuma kepala daerah gitu loh. Karena itu struktur penggajian dan lain-lain perlu betul-betul kita tuntaskan dan tidak boleh ayam sama telur ya. Karena itu di revisi undang-undang ini kita lagi berharap ada tadi harapan teman-teman ASN yang 3,9 itu bisa tuntas. Yang kedua, catatan terhadap P3K nih ya, jenis dan spesifikasi pekerjaannya masih masuk keranjang, termasuk pendetailannya. Kalau teman-teman perhatiin kemarin Nadiem mengatakan perlu tenaga pendidikan 1 juta, ya. Karena hitungannya begitu. Tapi karena di breakdown ke teman-teman Pemda khususnya, dan teman-teman Pemda sampai sekarang ada ketidakjelasan dalam bab
penggajian berikutnya dari P3K, ternyata yang masuk cuma 600 itu loh. 600 ketika diseleksi dapetin 300 400 itu dari target 1 juta itu. Akhirnya saat yang sama teman-teman P3K yang lulus 2019 aja masih ada yang belum diangkat itu. Karena pengangkatan semuanya nanti urusannya dengan unit kerja Pemdanya. Kita rapikan. Yang ketiga, tentu kita lagi berharap teman-teman ASN seperti juga teman-teman jurnalis kita punya Dewan Pers yang jagain etikanya buat KASN, Komite Aparatur Sipil Negara, yang selama ini sudah berjuang tapi nggak ada giginya karena setiap rekomendasinya ya seringkali tidak punya kekuatan. Nah, kita ingin menguatkan agar seperti juga profesi yang lain, birokrat atau ASN atau P3K juga punya standar etik, standar yang perlindungan. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan perlindungan. Terakhir yang keempat yang saya lihat, karena ini inisiatif dari DPR dan sudah hampir selesai, nanti kita akan mudah-mudahan pemerintah, sebenarnya periode lalu juga udah, tapi pemerintah periode lalu tuh agak maju mundur untuk merevisinya. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan pemerintah betul-betul bisa menanggapi ini. Kurang-kurangnya masih ada waktu DIM dari pemerintah untuk menyempurnakan. Walaupun kami berapa kali melakukan considering dengan teman-teman PAN-RB, karena teman-teman PAN-RB punya visi yang bagus. Nggak usah nunggu selesai, dari sekarang aja kita bisa koordinasi, sehingga ketika udah jadi diserahkan ke pemerintah, DIM-nya udah jadi, cepat jalannya. Karena memang kita punya masalah untuk tadi meningkatkan kualitas, kapasitas, isitas dari ASN. Terakhir untuk yang honorer, ini perlu kata kuncinya tidak di pemerintah pusat, tapi ada di KL ataupun di teman-teman Pemda ya. Karena saya periode lalu saya juga Komisi 2 ya. Kita ingat K1 udah hampir selesai, K2 juga udah mau selesai, hitungan kita nggak sampai 400.000 lagi. Pas dibuka sekarang 2,4, hampir 2,4. Jadi nambah 2 juta lagi gitu. Nah, ini yang akhirnya Kementerian Keuangan wajar kalau selalu exercise ini gimana nggak kelar-kelar gitu loh. 3,9 ditambah 2,4 jadinya tidak sesuai dengan reforma birokrasi. Reformasi birokrasi itu miskin struktur, kaya fungsi gitu loh. Apalagi Pak Jokowi udah pokoknya eselon 34 hilang gitu loh. Nah, itu banyak yang kebingungan 34 hilang karena di unit-unit kayak Surabaya yang Pemdanya itu besar gitu loh, penduduknya banyak, ketika 34 nggak ada, mereka sulit itu loh. Nah, makanya kritik kami tidak bisa penyelesaian ini melalui parsial, tapi dia harus integral dan menyeluruh. Kita sudah punya desain besar reformasi birokrasi, tapi sayangnya sejak zaman Pak Yusuf Kalla dulu, periode lalu, itu belum tuntas. Mudah-mudahan semuanya bisa kita akomodasi di rancangan undang-undang ASN yang baru. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Saya buka satu termin saja di 3 penanya. Siapa yang mau bertanya? Lanjut satu lagi. Oke. Dari yang paling belakang. Baik, ada Pak. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tes 1. Ya, terima kasih. Saya Daniel dari Harian Terbit. Kepada Bapak Abah Subagja dan Bapak Dadi Adisera yang kami hormati. Dari tahun ke tahun kalau kita ngelihat perkembangan pengangkatan ASN yang terkesan masih saja kurang gitu ya, terutama memang yang digarisbawahi adalah untuk di tenaga pendidikan dan kesehatan. Nah, yang terbaru adalah
kekurangan guru di beberapa daerah itu kan sampai ratusan dan ribuan gitu. Jadi kira-kira apa dari upaya dari DPR untuk mempressure agar memang generasi-generasi di daerah itu tidak lari ke kota dan mencari pekerjaan-pekerjaan swasta, kemudian sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi tenaga pengajar gitu ya. Nah, kemudian yang saya garis bawahi tadi Bapak Abang Subagja, untuk kalau dijadiin ASN tidak mau lagi ke pelosok-pelosok gitu, sehingga di pelosok di daerah-daerah kekurangan. Tapi yang saya tahu di dalam undang-undang bahwa kalau memang sudah diangkat sebagai PNS, itu kan harus patuh untuk ditaruh di posisi di lokasi mana saja gitu kan, seperti itu. Nah, ada korelasi yang kita lihat bahwa banyak sekali warga negara kita sendiri di usia produktif itu malah pindah warga negara. Ini kan ada hubungannya dengan carut marutnya birokrasi di negeri kita yang masih jauh lah dari kata ideal gitu ya. Dan dari satu sisi ada banyak sekali pemberitaan soal penyerapan anggaran yang masih minim di daerah. Padahal apa susahnya sih, kan berbeda dengan misalnya persoalan outsource dana harus diserahkan ke orang-orang yang tepat, yang bisa dipercaya. Tapi kalau soal anggaran itu kan yang umum kita ketahui, kan kita tinggal memberikan saja hak-hak orang itu. Kenapa susah sekali gitu? Jadi itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era berakhirnya sebutan non-ASN ini pada 28 November 2023 ya. Gimana nasib mereka, Pak? Soalnya yang terdata 2,3 juta. Meski secara halus tidak di PHK-kan, tapi menurut saya ini kebijakan ini kalau diterapkan maka akan menjadi PSB, pemberhentian secara berangsur, Pak. Jadi bagaimana Pak melihat kebijakan hal ini? Terima kasih. Ya, selamat siang. Saya Fahri dari Medcom ID. Pak Mardhani, Pak Aba, Pak Gus Pardi. Saya mau melanjutkan soal tenaga honorer di guru gitu ya, di bidang guru. Sebelumnya kan juga tadi sudah sempat disinggung, ada juga target dari Kemendikbud soal perekrutan 1 juta guru honorer menjadi P3K ya. Nah, di Kemenpan RB sendiri memang sejauh ini untuk pengajuan formasi seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K ini sudah berapa jumlahnya gitu yang diajukan dalam formasi ini. Karena terakhir kita dapatkan dari Mendikbud masih ada sekitar 500, baru ada 500 ribuan yang terseleksi gitu. Apakah kendala-kendalanya ini bisa disebutkan Pak Aba, dan sudah ada koordinasi dengan Kemendikbud gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Freddy dari JPNN. Pertama untuk Pak Gus Pardi dan Pak Dani Sera, Abang berdua mungkin mewakili Komisi 2. Saya ingin pertanyaan, apakah serius merevisi Undang-Undang ASN? Mengapa untuk pertanyaan? Karena sebenarnya sejumlah beberapa tahun yang lalu itu wacana revisi itu sudah dimunculkan. Bahkan mentoknya justru di Komisi 2 misalnya. Bersama juga dengan pemerintah. Desakan dari para honorer itu cukup kencang. Nah, apakah karena menjelang tahun politik lalu kemudian merasa cukup serius untuk melakukan revisi dalam rangka mengakomodasi kepentingan tenaga honorer? Yang kedua, beberapa hari yang lalu saya wawancara beberapa guru honorer yang kebetulan datang di Jakarta untuk mengikuti wisuda Universitas Terbuka. Dan saat itu pengangkatan adalah ijazah SMA dengan gaji sebagai guru honorer di daerah terpencil, saya sebut saja di Sumba Barat Daya NTT, itu ada yang 750, 800, bahkan sejuta untuk per bulan. Sementara volume kerjanya sama dengan guru ASN, memegang kelas juga dan lain sebagainya. Nah, kira-kira
dengan mereka menjadi status sarjana, apakah dipikirkan dalam revisi undang-undang ke depan penyusuaian dalam tingkat pendidikan misalnya, sehingga berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan mereka? Terima kasih. Tangan dulu. Ya, kita langsung mendengarkan, kita langsung minta tanggapannya dari Pak anggota, dari anggota dewan, dari pemerintah juga. Mungkin pertama ke Pak Gus Pardi Gaus dulu. Ada beberapa pertanyaan yang memang langsung ke Pak Gus Pardi juga tadi tentang guru, tentang nasib tentang guru di daerah yang mungkin sesuai dengan latar belakang Pak Gus Pardi juga sebagai akademisi, pernah menjadi akademisi. Bagaimana Pak? Iya, ASN dan akademisi. Bagaimana sedikit Pak pandangannya Pak terkait hal ini, dan bisa saya menjawab juga Pak Gus Pardi bagaimana keseriusan Komisi 2 DPR RI? Ya, terima kasih. Bahwa revisi undang-undang itu adalah merupakan hak inisiatif dari DPR Komisi 2. Tidak ada pretensi revisi ini dikarenakan oleh adanya desakan-desakan oleh siapapun. Tetapi itu murni berdasarkan kajian kita ketika itu di Komisi 2. Malah ketika itu pada masa Pak Cahyokumolo masih menjabat sebagai menteri, beliau dari narasi tulisan beliau ketika memaparkan kepada kami, pemerintah agaknya keberatan ketika itu. Tetapi berdasarkan berjalannya waktu, kemudian kita lakukan kajian, pendalaman, diskusi, pendekatan, akhirnya pihak pemerintah menyetujui terhadap perevisian itu. Jadi semata-mata ini merupakan kajian yang mendalam karena memang banyak hal yang perlu kita lakukan penguatan terhadap beberapa institusi. Begitu juga persoalan-persoalan yang mengemuka. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya terlalu panjang untuk saya ungkapkan karena memang kita hanya bicara tentang bagaimana tentang honorer. Di situ juga bicara tentang BKN. Bagaimana di dalam undang-undang ini tidak ada lagi istilah lembaga-lembaga non-kementerian disebutkan di dalamnya. Itu pun menjadi perdebatan kami di Panja ketika pembahasan ini. Jadi inilah beberapa hal yang perlu saya jelaskan bahwa kenapa kami melakukan revisi itu memang semata-mata berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komisi 2, lalu kita komunikasikan dengan pihak pemerintah, akhirnya pemerintah menyetujui untuk melakukan revisi ini. Yang kedua adalah berkaitan tentang honorer guru. Memang kalau tidak ada honorer ini, pemerintah saya katakan kelabakan. Terutama terhadap guru-guru yang bekerja di pelosok-pelosok, jangan lihat Jawa. Itu kasihan kita, kalau menjerit dan menangis kita kalau bicara kita tentang eksistensi keberadaan guru di pelosok-pelosok. Malah ada satu satuan pendidikan, hanya satu pegawai negeri. Selebihnya adalah honorer yang gajinya tidak layak. Malu kita untuk mengungkapkan pada rapat ini, pada diskusi kita ini. Jadi sebetulnya saya tidak mau ungkapkan semuanya karena keterbatasan waktu. Jadi artinya apa? Memang revisi ini adalah merupakan keniscayaan dalam rangka bagaimana masa depan para guru-guru yang honorer, para tenaga teknis dalam berbagai hal. Sebetulnya mereka mengabdikan dirinya sudah puluhan tahun. Tetapi harapannya adalah bagaimana dia diangkat menjadi ASN. Ada kepastian hukum bagi dirinya. Di sisi lain lagi adalah pemerintah daerah yang merupakan raja-raja kecil, ketika mereka diangkat menjadi kepala daerah, dia membawa itu tim suksesnya. Ini yang menjadi persoalan.
harapan kita 2018 sebagaimana dikatakan tadi tidak ada lagi pengangkatan. Ternyata sampai detik ini saya yakin masih ada kepala daerah yang mengangkat dan memberhentikan orang yang tidak sejalan dengan keinginannya. Dulu juga dalam rapat ini saya ungkapkan kepada Pak Menteri. Beberapa kasus saya sampaikan. Termasuk juga saya katakan 2,3 juta yang disebutkan tadi, saya juga ungkapkan pada Pak Menteri. Ada di Pariaman, di mana BKD-nya tidak menginput data orang-orang yang dia mengadu kepada saya. Ada juga di daerah saya itu di Solo Selatan. Dan juga ketika ada konferensi yang dilaksanakan di MPR, saya sebagai narasumber, itu pun saya ungkapkan. Banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya, dia artinya adalah memang kita berharap bagaimana janji, masuk lagi misalkan K2. K2 itu harusnya mereka-mereka itu serta-merta jadi pegawai negeri. Itu janji daripada pemerintah. Bengkalai. Kalau janji kan harus dilunasi, dibayar. Tidak perlu lagi pakai tes dan lain sebagainya. Ini karena memang bengkalai harus diakomodir. Jadi banyak-banyak hal yang sebetulnya ingin saya ungkapkan dalam forum yang sangat luar biasa ini terhadap bagaimana kita menata masa depan terhadap aparatur sipil negara ini. Memang di satu sisi lagi tentu kita berharap bahwa kualitas dari mereka-mereka yang diakomodir juga sebagaimana paparan tadi. Sebetulnya saya kemarin di PPSDM di Baso, di Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber, ini pun juga saya sampaikan persoalan-persoalan ASN ini juga tidak sederhana. Di mana misalkan masalah pelayanan, masalah birokrasi dan lain sebagainya. Itu memang sengaja tidak saya sampaikan. Saya katakan kepada Pak Menteri, orang malas berurusan dengan birokrasi. Ini kalau ingin buka-bukaan saya kan nggak mau bicara itu tadi. Saya hanya bicara tentang P3K, bicara tentang P3 part-time, full-time. Kalau kita bedah mengenai birokrasi ini, aduh, jauh panggang dari api. Oleh karena itu, ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai mitra dengan pemerintah di Menpan RB ini. Bagaimana ke depan kita perlu melakukan pembenahan-pembenahan birokrasi, pembenahan-pembenahan aparatur, pembenahan-pembenahan hal-hal yang berkaitan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya revisi undang-undang ini, kita berharap ada perbaikan ke arah sebagaimana harapan daripada masyarakat, baik tentang honorer, mengenai pelayanan, begitu juga kesejahteraan dan lain sebagainya. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ke Pak Mardani. Pak, izin Pak, tadi ada beberapa pertanyaan juga Pak. Mungkin terkait dengan 28 November itu Pak, 28 November 2023, kekhawatiran tentu ada di para tenaga honorer. Apalagi Komisi 2 DPR ini kan sebenarnya tulang punggung juga untuk pesta demokrasi kita yang terbesar. Konsentrasinya bagaimana Pak untuk menyelesaikan revisi undang-undang ASN Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih, saya coba beberapa ya. Yang pertama tadi PSB ya. Saya PSM, pemerintahan secara massal nanti. Nah itu berbahaya sekali. Di depan Pak Menteri waktu RDP saya sampaikan momennya krusial sekali. 28 November itu pas hari pertama atau hari kedua kita kampanye itu loh. Ada kejadian kayak gini berbahaya sekali ya. Bersyukurnya Pak Menteri dan tentu Pak Jokowi lah ya betul-betul menganggap serius ini sehingga sudah ada kesepakatan Komisi 2 dengan Pan RB tidak boleh ada pemecatan, ya, tidak boleh ada pemberhentian massal. Tapi ini nggak selesai. Poin 2-nya bagaimana mekanisme, karena tadi angkanya terus berkembang. Waktu saya ingat sekali K1 udah hampir semua tahun 2015 itu di zaman PSB. K2 juga sebagian besar, 60.000, sisa 60.000, saya ngembang lagi jadi 400.000. Ya.
sekarang angkanya di 2,4 gitu loh. Nah kalau ini pun katanya Kang Aba tadi bilang, ini kalau kita belum cut off, nambah terus itu loh. Sehingga kita bab kebersihan datanya ini di kita ini masih luar biasa, backdate segala macam masih bisa diakal-akalin gitu loh. Kayak yang korupsi kemarin udah pakai e-katalog juga masih bisa korupsi. Kreatif gitu loh. Kreatif nyusahin diri buat saya. Nah jadi politik sudah ada. Tinggal kami lagi ingin koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Salah satu aktor utama di bab ini Kementerian Keuangan. Ketika Kementerian Keuangan menggeser beban P3K itu ke Pemda, itu Pemda kalang kabut. 2016-2017 mereka tadinya semangat, tapi 2017-2018 ternyata DAU-nya gak jelas gitu loh. Akhirnya mereka merasa dibohongin, selebihnya mereka nggak mau gitu loh. Mau walaupun Nadiem minta 100 juta, mereka nggak mau buka karena ketika besar nanti mereka yang adanya kecil ya nggak mungkin bisa jalan. Nah ini harus selesai. Nah saya masuk ke isu kedua. Isu kedua, pemerintah tidak boleh menganggap pendidikan dan kesehatan itu spending, dia investasi. Kalau spending itu artinya belanja, buang uang. Kalau investasi itu enggak. Kalau kita jagain pendidikan dan jagain kesehatan masyarakat, akan maju masyarakat. Saya 100.000 rupiah satu semester. Beasiswa Super Smart saya 125.000 itu. Untung 25.000 sekarang nggak ada yang kayak begitu gitu loh. Karena makanya tuh mudah-mudahan dilapangkan kuliah kalau buat saya. Itu luar biasa zaman Pak. Karena itu ini nggak bisa urusan Pan RB, nggak bisa urusan Kementerian Keuangan. Presiden harus turun tangan. Ya kalau enggak, ya akhirnya ayam sama telur. Kami protes. Kan memang begini, open bidding, Sumbawa, NTT, Papua. 80% orang luar yang ditempatkan ke sana 1 tahun 2 tahun. Kita pindah gitu. Sehingga kita bilang lebih baik kita harus menghargai local wisdom. Nggak boleh diseragamkan semuanya gitu loh. Nggak boleh semuanya disentralkan. Memang keren sih ya. ACT of Automated Computerized Tesla gitu loh. Nggak jalan juga loh gitu. Yang diperlukan bukan hasil tes IQ-nya tapi kecintaan mereka gitu loh. Nah sekarang udah mulai bagus. Pan RB udah dengan kemarin kami rapat terakhir tuh Pan RB, BKN, Kementerian Keuangan udah setuju ada insentif khusus buat yang di 3T. Itu bagus dan kalau bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Jangan hitung persentase, harus lebih besar. Tapi ngikatnya memang nggak pintunya nggak ditutup, nggak bisa lagi pengen 1-2 tahun pengen pindah gitu loh. Dan akhirnya berantakan. Nah jadi poin 2 itu. Terakhir dan DPR serius, tetapi pemerintah masih maju mundur karena pandangan ada efek di beban keuangan. Efek di beban keuangan. Kenapa? Kalau semuanya di P3K kan, ya, kalau semua di P3K yang terjadi cost-nya itu besar sekali. Dan saya tidak menyalahkan Bu Menkyu karena tadi saya minta maaf ini ya kepada teman honorer itu mulia-mulia, tapi sebagian keranjang besar honorer itu ada yang jalur bukan jalur merit system, political system gitu loh. Saya ke Maros, Kabupaten Maros periode lalu nih. Bisa periode lalu 2018 mereka baru ngangkat 600 honorer. Saat yang sama mereka buka open bidding fresh graduate 30. Bupati Marosnya bilang, Pak,
beban kerja yang 30 jauh lebih besar ketimbang yang 600. Dan bersihin yang 2,4 yang nanti 3 karena dia, nah akhirnya kita perlu ada keputusan politik yang keras dan tegas, dan itu tidak bisa diambil di level kementerian. Ini harus di level presiden. Terima kasih. Ya, silakan Pak Aba untuk dijawab beberapa pertanyaan juga tadi khususnya soal kondisi ASN juga yang di daerah sedikit minim ataupun mereka juga banyak yang tidak mau, Pak. Silakan Pak. Iya, jadi fenomenanya Bapak Ibu sekalian, jadi kemarin itu banyak kekosongan teman-teman di daerah itu karena yang di daerah ini dia melamarnya ke tempat lain. Padahal dia sudah bekerja di situ. Ya, jadi yang di sini jadi banyak yang lowong, Pak Haji. Ya. Jadi banyak yang luang dia tidak melamar ke situ. Ya Pak Buliwat lah pokoknya. Nah kemudian yang PNS itu, kalau PNS itu sebetulnya agak mendingan gitu ya. Jadi kalau PNS itu kalau penempatan ke daerah masih mending karena dia jaminannya lebih jelas walaupun tidak terlalu besar gitu ya. Jadi artinya memang ini salah satu upaya kita mungkin tahun depan kita mempertimbangkan untuk yang PNS juga gitu ya. Untuk pemenuhan termasuk pemenuhan tenaga dosen itu kita juga sudah banyak yang mau pensiun Pak, yang guru-guru besar kita gitu ya. Nah kemudian ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang jadi problem kita yang penempatan di daerah-daerah terpencil. Tadi salah satunya disampaikan Pak Mardhani kaitan dengan insentif dan sebagainya, mungkin itu yang jadi pertimbangan. Kemudian tadi 28 November, makanya kami sudah mengeluarkan surat itu, mudah-mudahan nanti ada percepatan juga dari DPR untuk payung hukumnya Pak. Ya tapi yang jelas tadi tidak boleh ada PSB juga nggak boleh Pak ya, penderitaan secara bertahap, penderitaan secara bertahap ya Pak, itu ya Bang ya tadi ya. Jadi kita punya komitmen untuk ini tidak terjadi ya, walaupun kita agak nabrak regulasi. Ya mudah-mudahan ini bisa tapi setidaknya dengan surat kita itu sesuai dengan fungsi dan kewenangan Kemenpan bisa membuat tenang lah teman-teman. Sekarang kan banyak yang sudah galau dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan dengan surat kita itu bisa mereda itu. Kemudian guru kemarin itu 1 juta hanya 255.000. Kenapa guru kurang? Karena guru itu adalah jabatan yang diotonomikan. Jadi itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Jadi PPK-nya itu, pejabat pembina kepegawaian itu yang bisa mengangkat, memindahkan, memberhentikan, itu ada di gubernur, ada di bupati Pak. Ya, jadi kalau mereka tidak mengusulkan, kita nggak bisa memaksa. Nah kemarin itu kerjasamanya sejauh mana kami dengan Dikbud? Kami kemarin bikin regional Pak. Jadi model penetapan formasi kita ada terbalik. Misalnya Jawa Barat ngusulin 10. Lah kenapa 10? Di sini kan ada 50 nih, usulin 50. Ya, jadi agak terbalik logika formasi kita kemarin. Biasanya kita motong, kemarin kita suruh tambah. Dan nanti di dalam kegiatan kami penetapan formasi tanggal 3 Agustus besok, kami akan mungkin Pak Menteri juga akan memberikan apresiasi terhadap daerah-daerah supaya ada stimulan gitu Pak Haji. Ya, kita akan berikan penghargaan bagi instansi yang memang tadi punya komitmen kuat untuk penyelesaian guru. Yang sekarang aja hanya 299.000 yang masuk ke kita. Ya, jadi kalau penyelesaian selanjutnya mungkin kita butuh untuk pemenuhan 1 juta itu sekitar 300.000 guru lagi, ya, yang harus direkrut. Jadi dengan Dikbud kita selalu bekerja sama, khususnya data-data yang masuk ke dalam data yang ada di Dapodiknya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Nah, kemudian bagaimana nih teman-teman mekanisme tadi mereka sudah bekerja keras, mereka sudah mengajar dengan status SLTA kemudian kuliah. Nah, ini tentunya ketika mereka masuk seperti juga dulu 2005 gitu, Pak. Jadi mereka pun yang sarjana ya dia masuk ke 3A ketika pengangkatan di tenaga honorer dulu THK 1. Nah ini pun sama, berarti nanti mereka begitu nanti ada seleksi, ya maka dia bisa gunakan yang sarjananya sepanjang dia ada kesesuaian, ya supaya nanti formasinya yang diusulkan oleh Pemda itu bukan lagi formasi SMA.
Nanti terkait lagi dengan Pemdanya, jangan sampai yang terjadi saat ini yang di tenaga honorernya ABCD, dia ngusulkin formasi ke kita DEFG gitu ya. Jadi nggak nyambung. Ya, setidaknya minimal mereka itu bisa melamar kesempatan. Ini kesempatan melamar aja nggak bisa. Nah, itulah yang kita dorong, kualifikasi mereka itu apa? Kita siapkan kualifikasi sesuai dengan mereka, Pak. Nah, nanti kita kalau kita lakukan afirmasi, pertama dia sudah berapa tahun di situ. Karena kalau mereka lakukan murni seperti yang fresh graduate, saya yakin nggak akan dapat. Gitu ya. Ya, Pak ya, kemungkinannya kecil, Pak. Tapi untuk bekerja, mereka pasti sudah bisa bekerja, ya. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ini memang perlu perlakuan yang berbeda, tapi kita tidak mengesampingkan kualitas, karena kualitas itu jadi penting. Setelah ini kita akan tinggikan tuh NAB untuk yang fresh graduate itu supaya penyeimbang, Pak. Ya, jadi ada keseimbangan di dalam kapasitas dan profesionalitas orang yang bekerja di birokrasi pemerintah. Itu, Pak, dari saya. Kasih. Baik teman-teman, itu akhir dari diskusi kita hari ini. Tentunya harapannya adalah bagaimana proses revisi undang-undang ini bisa semakin baik ke depannya dan menghasilkan regulasi yang memang tepat dan demi kesejahteraan ASN kita di masa mendatang. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Gus Pardi, terima kasih Pak Mardani, terima kasih Pak Aba. Saya tutup diskusi hari ini. Terima kasih.